Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Supri. Kali ini kita akan belajar tentang pilar. Namun sebelum kita bahas tentang pilar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar pilar, yaitu pilar 1. Konsepnya cinta Tuhan, ya teman-teman. Cinta Tuhan itu seperti apa? Teman-teman harus memahami dulu sebelum kita belajar cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita tepuk senyum dulu ya teman-teman bersama. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Baik teman-teman, apa sih cinta Tuhan itu? Kita akan membahas tentang cinta Tuhan. Contohnya cinta kepada orang tua kita, itu sama saja cinta kita kepada Tuhan. Karena dengan kita mencintai kedua orang tua kita atau keluarga kita, itu salah satunya. Karena ridho orang tua itu sama saja ridho dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajibannya teman-teman, ketika kita mencintai Tuhan, nurut dengan orang tua itu sama saja ya. Teman-teman itu harusnya berbuat baik kepada orang tua ya. Dengan cara apa? Berbakti ya. Ketika orang tua menyuruh kita, kita mentaati perintahnya. Oke, kita tepuk pilar 1 dulu yuk teman-teman. Tepuk pilar 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Iya, ciptaannya itu banyak sekali ya. Terutama itu ada manusia, terus ada langit, ada bumi, ya, ada alam sekitar, seisinya, sealam semesta. Itu kita harus mencintainya ya. Nah, namun sebelum kita mencintai semuanya, terutama kita cintai orang tua kita dulu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman dikasih amanah dari orang tua, teman-teman itu menuruti perintah orang tua. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ya, cinta Tuhan itu sama saja dengan kita mencintai orang tua. Karena apa? Ridho orang tua itu sama saja dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk kesimpulannya ya. Jika teman-teman ingin mencintai Tuhannya teman-teman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita cintai keluarga kita dulu. Yang pertama, ibu, ayah, kakak, atau mbah kita. Itu ya teman-teman ya, itu untuk konsep kita tentang cinta Tuhan. Jadi kalau teman-teman percuma mencintai Tuhan tetapi dengan orang tua kita membantah, tidak mematuhi perintahnya. Baik teman-teman, kita setelah pilar kita lanjut ke tematik. Waktu tematik, waktu tematik, waktu tematik sama Pak Supri, sama Pak Supri. Waktu tematik. Baik teman-teman, seperti janji Pak Supri tadi, kita akan praktek di lapangan ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih kombinasi atau variasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Oke, terutama untuk permainan bola besar yaitu sepak bola. Sebelum kita bermain ke permainan, alangkah baiknya kita pemanasan dahulu. Supaya apa? Supaya otot-otot kita itu ada pemanasan biar tergerak ya, untuk terhindar dari cedera. Oke, kita pemanasan terlebih dahulu untuk gerakan atas tangan 1.
Baik, untuk pertama setelah kita pemanasan, sudah kita belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor untuk melangkah dan berlari. Bagaimana sih caranya? Seperti ini. Gerak melangkah, melangkah dulu, berlari. Baik, untuk praktek berikutnya kita akan belajar tentang berjalan terus berlari berkelok-kelok. Kita praktekkan dari sebelah sini dulu. Dari berjalan berkelok-kelok. Setelah itu kita praktekkan berlari. Dan kembali lagi melangkah berkelok-kelok. Kemudian berlari lagi. Oke, itu tadi gerak dasar, variasi gerak dasar lokomotor ya teman-teman, antara melangkah terus lanjut dengan berlari berkelok-kelok. Terus kemudian sekarang kita praktek untuk gerak variasi lokomotor berlari dan melompat. Kita saksikan ya. Oke teman-teman, itu tadi variasi gerakan lokomotor berpindah tempat antara berjalan, berlari berkelok-kelok, selanjutnya berlari dan melompat. Sekarang kita bahas tentang gerakan non lokomotor. Apa sih itu gerakan non lokomotor? Gerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti, perhatikan kaki Pak Supri ya. Gerakan tanpa berpindah tempat ya. Kaki menekuk, mengayun. Menekuk, mengayun. Menekuk, mengayun. Nah, ini salah satu gerakan non lokomotor, bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Itu contohnya ya. Untuk gerakan non lokomotor selanjutnya itu gerakan berdiri, menekuk dan mengayun kaki. Contohnya seperti ini. Berdiri, menekuk dan mengayun kaki. Berdiri, menekuk dan mengayun kaki. Nah, contohnya seperti ini. Itu salah satu gerakan non lokomotor juga. Oke teman-teman, untuk gerakan non lokomotor berikutnya yaitu bergerak tanpa berpindah tempat. Kita akan belajar tentang meliukan badan dan beradab tegak lagi. Contohnya seperti ini. Nah, itu salah satu contoh gerakan non lokomotor tentang meliukan badan dan berhadapan dengan. Contohnya nanti kita ketika menerima bola itu kita bisa pakai untuk mengontrol bola, tentang bola atas kita stop dengan dada boleh atau dengan kepala untuk headingnya. Oke, baik teman-teman, setelah kita belajar gerakan lokomotor berpindah tempat dari tempat satu ke tempat berikutnya, kita belajar variasi gerak dasar non lokomotor bergerak tetapi di tempat kita sudah. Sekarang kita belajar tentang gerak dasar manipulatif dalam permainan bola besar yaitu sepak bola ya, dengan cara kita menggunakan alat. Itu salah satu ciri gerakan manipulatif, gerakan yang dibantu dengan alat. Ini alat kita. Contoh gerakannya seperti ini ya, tentang membawa bola. Itu termasuk gerakan manipulatif. Oke, itu tadi gerakan manipulatif, mengontrol bola, membawa bola. Itu salah satu variasi gerak dasar manipulatif. Oke, baik teman-teman, variasi gerak dasar manipulatif tentang nanti memberhentikan bola dengan cara kaki menarik ke belakang. Contohnya seperti ini.
Oke, itu gerakan manipulatif tentang memberhentikan bola dan menendang bola. Kita ulang lagi, sekali lagi. Oke, kita belajar lagi tentang gerakan variasi dasar manipulatif, yaitu dengan cara memberhentikan bola lalu menendangnya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman, gerakan variasi dasar manipulatif memberhentikan bola lalu menendangnya seperti itu. Oke, baik teman-teman, gerakan berikutnya yaitu gerak dasar variasi gerak dasar manipulatif, yaitu menggiring bola lalu menendangnya nanti ke arah gawang sebelah sana ya. Nanti teman-teman bisa dipraktekkan di rumah. Ini gerakan terakhir, cara membawa bola menggunakan kaki lalu menendangnya. Bagaimana sih prakteknya seperti ini? Kita ulang lagi sekali lagi teman-teman ya. Cara membawa bola lalu menendangnya ke gawang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu variasi gerak dasar manipulatif menggunakan bola, membawa bola dengan kaki lalu menendang ke gawang. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Pak Supri sampaikan. Teman-teman bisa mencoba sedikit untuk pengetahuan teman-teman dan praktek di rumah. Kurang lebihnya Pak Supri mohon maaf. Pak Supri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.